Di tengah hiruk-pikuk Yogyakarta, pada akhir abad ke-19, lahirlah seorang pembaharu bernama Muhammad Darwis, yang kelak kita kenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau bukan sekadar ulama biasa, di benaknya ada sebuah visi besar, menyatukan kemurnian ajaran Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuan modern, sebuah gagasan yang akan mengubah wajah Nusantara selamanya. Di sebuah langgar sederhana, Kiai Dahlan duduk bersama murid-muridnya. Berbulan-bulan lamanya, mereka tak kunjung berpindah dari satu surat yang sama, surat Al-Ma'un. Kegelisahan mulai terasa di antara para santri. Salah seorang dari mereka, Syuja, memberanikan diri bertanya, "Kiai, sudah berbulan-bulan kita mengulang-ulang surat Al-Ma'un, tidakkah kita akan mempelajari surat yang lain?" Kiai Dahlan tersenyum teduh. Tatapannya menembus kalbu setiap murid yang hadir. Ia tidak langsung menjawab, melainkan melontarkan pertanyaan balik yang mengguncang pemahaman mereka. "Apakah kalian semua sudah mengamalkan isi dari surat Al-Ma'un itu?" Dengan serempak, para murid menjawab, "Tentu sudah, Kiai. Kami senantiasa membacanya dalam setiap salat. Bahkan kami menjadikannya wirid dan hafalan sehari-hari." Kiai Dahlan menggeleng pelan. "Kalian baru membacanya, belum mengamalkannya." Ia kemudian bangkit dan mengajak murid-muridnya keluar dari ruang pengajian, menyusuri lorong-lorong kampung Kauman. Tak lama, mereka bertemu dengan orang-orang miskin yang kelaparan, anak-anak yatim yang terlantar dengan pakaian seadanya. Tanpa banyak bicara, Kiai Dahlan mengeluarkan apa yang dimilikinya. Ia memberikan makanan, membelikan pakaian, dan menyantuni mereka yang membutuhkan. Para muridnya hanya bisa terpaku menyaksikan pemandangan yang membuka mata hati mereka. Setelah itu, Kiai Dahlan menatap mereka kembali dan berkata, "Inilah amalan surat Al-Ma'un yang sesungguhnya. Surat itu tidak hanya untuk dihafal dan dibaca, tapi untuk dijalankan. Allah memerintahkan kita untuk peduli pada nasib fakir miskin dan anak yatim, bukan mendustakan mereka. Inilah Islam yang hidup." Dari peristiwa inilah lahir sebuah prinsip agung yang dikenal sebagai teologi Al-Ma'un, sebuah ajaran bahwa kesalehan ritual harus berjalan seiring dengan kesalehan sosial. Iman tanpa amal nyata adalah kekosongan. Pelajaran itu meresap begitu dalam. Para murid mulai bergerak. Mereka mengumpulkan beras, pakaian bekas, dan dana untuk membantu kaum duafa. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul sebuah kekhawatiran baru di benak mereka. Suatu malam, dalam sebuah diskusi, seorang murid bertanya, "Kiai, semua kebaikan ini berjalan karena ada kiai yang memimpin. Jika kelak kiai sudah tiada, siapa yang akan melanjutkan semua amal usaha ini? Siapa yang akan menjamin gerakan ini terus berjalan?" Kiai Dahlan terdiam sejenak. Lalu dengan tatapan penuh keyakinan, ia menunjuk murid-muridnya dan menjawab singkat, "Ya, kalian." Jawaban itu sederhana, namun syarat makna. Ia menyerahkan estafet perjuangan kepada generasi penerusnya. Terinspirasi oleh jawaban itu, para muridnya menyahut, "Kalau begitu, Kiai, mari kita bentuk sebuah organisasi, sebuah wadah yang akan memastikan perjuangan ini tidak akan mati, bahkan ketika kita semua sudah tiada, agar amal ini lestari dan terkelola dengan baik." Ide itu disambut baik. Maka, pada tanggal 18 November tahun 1912, bertepatan dengan 8 Zulhijjah,
1330 Hijriah, di Yogyakarta, lahirlah sebuah persyarikatan yang diberi nama Muhammadiyah. Tujuannya jelas, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Namun, jalan yang ditempuh tidaklah mulus. Mendirikan organisasi di bawah cengkraman pemerintah kolonial Belanda adalah sebuah tantangan besar. Pemerintah kolonial menaruh curiga pada setiap gerakan pribumi, apalagi yang berlandaskan agama. Mereka khawatir organisasi ini akan memicu pemberontakan. Permohonan izin untuk Muhammadiyah dipersulit dan ditahan selama hampir 2 tahun. Namun, Kiai Dahlan dan kawan-kawan tidak menyerah. Melalui lobi dan diplomasi yang gigih, akhirnya pada 22 Agustus tahun 1914, pemerintah kolonial mengeluarkan Besluit atau surat keputusan resmi. Namun, izin itu datang dengan sebuah syarat yang membatasi. Muhammadiyah hanya boleh bergerak dan memiliki cabang di wilayah Yogyakarta saja. Sebuah upaya nyata untuk mengerdilkan pengaruh gerakan ini. Akan tetapi, semangat Al-Ma'un yang telah tertanam tidak bisa dibendung oleh batasan wilayah. Ide dan gagasan Kiai Dahlan menyebar dari mulut ke mulut, dari hati ke hati, melintasi batas-batas administratif yang diciptakan penjajah. Apa yang dimulai dari sebuah pertanyaan sederhana di ruang pengajian, kini telah tumbuh menjadi sebuah kekuatan raksasa. Dari satu sekolah kecil, kini berdiri ribuan lembaga pendidikan. Dari satu klinik sederhana, kini tersebar ratusan rumah sakit dan klinik kesehatan. Dari santunan kepada beberapa anak yatim, kini ribuan panti asuhan berdiri kokoh di seluruh penjuru negeri, bahkan dunia. Warisan Kiai Ahmad Dahlan bukanlah gedung atau harta, melainkan sebuah sistem gerakan amal yang terus hidup dan memberi manfaat. Inilah bukti nyata bahwa sebuah organisasi yang dilandasi niat tulus untuk menolong sesama tidak akan pernah mati. Perjuangannya kekal, melampaui usia pendirinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai